Averaging. Siapa yang tidak kenal dengan averaging? Kira-kira ketika saya mengatakan averaging kepada teman-teman trader di sini, apa yang terbesit dalam benak hati, dalam benak pikiran Anda? Oke, apakah Anda sama seperti saya, tertawa dulu, averaging gitu ya? Atau teman-teman sedang melakukan averaging saat ini gitu kan? Aduh, Mas Teguh, ngupload video, ada lagi averaging di transaksi GBP USD nih gitu ya. Atau teman-teman sudah tobat dengan kata atau dengan teknik averaging ini gitu ya. Atau teman-teman belum tahu averaging itu apa. Nah, oke, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya belum tahu tentang averaging, baik saya jelasin sedikit saja. Jadi averaging itu teman-teman, ya mungkin buat teman-teman trader pemula belum tahu apa itu averaging. Averaging ini adalah teknik yang mana ketika teman-teman sudah melakukan transaksi tapi nambahin transaksinya, ya. Nah, baik itu transaksi positif ataupun transaksi negatif, ya. Jadi itu yang disebut dengan averaging. Contoh misalnya seperti ini. Kita masuk ke dalam kolom chart ya, teman-teman. Contoh masuk ke dalam kolom chart seperti ini, teman-teman. Teman-teman, sebelum ini terjadi, contoh ya, ini saya putusin di sini dulu aja. Sebelum ini terjadi, ya, sebelum ke bawah dia-nya, sebelum ke bawah, teman-teman ngambil buy di sini sekali, ya kan? Di sini buy pertama. Teman-teman, ini namanya averaging ya. Buy 1 dengan lot misalnya 0,1 misalnya ya. Lotnya 0,1. Buy 1 0,1. Seiring bergeraknya harga ya, seiring berjalannya waktu ternyata harga turun terus. Turun lagi dan turun lagi. Nah, ketika turun lagi seperti ini, teman-teman buy lagi di sini ya. Karena di sini teman-teman mungkin lihat ini adalah tempat supportnya ya. Jadi teman-teman nge-buy lagi di sini. Ini adalah buy yang kedua ya. Masih tetap sama menggunakan lot yang sama ya. Di sini buy kedua dengan lot 0,1 lagi. Jadi sudah ada berapa transaksi? Sudah 2 transaksi. Teman-teman ngambil buy 1 di angka 27112, buy keduanya di angka 26673. Nah, seiring berjalannya waktu lagi ternyata apa yang terjadi? Harga masih di sini dan lagi ternyata turun lagi. Oke, ini udah mulai naik nih. Ternyata turun lagi nih. Nah, ini ketemu teman-teman mungkin di sini ada support lagi, teman-teman bilang, akhirnya teman-teman nge-buy lagi di sini. Oke, daripada aku kehilangan kesempatan katanya ya. Aku kehilangan kesempatan support di sini, lebih baik aku ambil lagi di sini mumpung kelihatan. Ambil lagi. Buy yang ketiga. Wow, sudah ya. Ini buy yang ketiga lagi nih. Buy yang ketiga. Terus berjalannya waktu lagi ternyata harga turun lagi. Turun lagi dan harga sekarang ada di sini. Dan kemudian teman-teman lihat kayaknya ini perlu buy lagi deh gitu ya. Perlu buy lagi. Akhirnya buy lagi di sini dengan lot yang sama ya. Lot sama. Ini buy yang keempat. Buy keempat. Jadi apa? Ada satu transaksi buy di atasnya, transaksi kedua buy di sini, dan buy di sini. Dan harga ternyata masih ke bawah lagi, ya, masih ke bawah lagi. Nggak tahu ini. Saya aja teman-teman, saya nggak tahu nih buy ini. Saya ada pending order di sini teman-teman, ya. Saya ada pending order sell limit malahan di sini, ya. Di sini ada pending order sell limit buat saya, dan saya nggak tahu kapan harga akan kembali ke atas ini. UFO yang saya buat di sini atau zone yang saya buat di sini bukan sebuah magnet, harga akan naik ke atas. Bisa jadi harganya turun-turun dan bahkan ini bisa jadi saya cancel karena ternyata harga tidak naik lagi ke atas. Bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan averaging ini gitu ya. Teman-teman menggunakan averaging ini, buy-nya ada di sini. Bayangin ternyata harganya nggak ke atas. Apa yang terjadi? Lot dengan menggunakan lot 0,1 sudah berapa pips ini meninggalkan area ini ya yang atasnya. Kita lihat sampai ke bawah ini ternyata sudah 100 pipan ya. 96 pip. Sudah meninggalkan meninggalkan buy Anda yang paling atas ya. Kita nggak tahu harga akan naik ke atas lagi entah kapan. Ya. Nah, itu ini caranya ya, ini caranya. Nah, ini kita belum bahas dampaknya ya. Tadi sedikit saya bahas dampaknya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ternyata harga naik ke atas, contoh misalnya kita ambil di ini aja ya teman-teman. Di sini. Nah, ini contoh gini ya. Nah, kalau misalnya mau nge-buy ke atas ya teman-teman, nge-buy ke atas,
Ini teman-teman entry di sini nge-buy ya, nge-buy di sini langsung. Ternyata ini buy pertama, ya, buy pertama. Lotnya sama misalnya ya, lotnya sama 0,1. Kemudian ternyata profit ya. Ternyata profit, harga naik lagi. Teman-teman, oke, di sini kayaknya dia harga akan naik lagi. Teman-teman buy lagi di sini. Ya. Ini buy keduanya. Buy keduanya. Kemudian apa yang terjadi? Harga ternyata sempat turun dan naik lagi di sini ternyata. Teman-teman nge-buy lagi di sininya. Ini buy yang ketiga berarti ya. Dengan lot yang sama, buy yang ketiga. Terus dan misalnya teman-teman ambil take profit di sini. Yes. Ya, ketika teman-teman ngambil taking profit di sini, kita buat warna biru garisnya. Ya. Karena teman-teman lihat di sini sudah ada di atas support misalnya ya. Ini kita buat warna biru. Biru ini TP teman-teman ya. Buy 1, buy 2, buy 3 teman-teman profit. Oke, jelas ya. Jadi, tidak hanya dilakukan ketika transaksi teman-teman sedang dalam keadaan loss, tapi averaging juga bisa digunakan ketika teman-teman dalam keadaan profit seperti ini. Jadi, buy 1, buy 2, buy 3 profit, teman-teman take profitnya di sini. Oke ya. Profit ini. Kan? Nah, yang nge-sell tadi seperti tadi, yang nge-buy ternyata harga turun dibeli lagi ya. Nah, sekarang kita bahas dampaknya, teman-teman. Kira-kira dari teman-teman, di sini kan banyak. Saya yakin teman-teman yang nonton video ini masih ada yang melakukan averaging. Atau bahkan tadi yang saya sampaikan tadi, ada yang sudah tobat ya. Ada yang sudah tobat tidak lagi mau melakukan averaging. Kira-kira bagi teman-teman yang masih melakukan averaging, kira-kira apa yang jadi tujuan utamanya? Kira-kira apa yang jadi alasan utamanya buat teman-teman averaging seperti itu? Silakan tulis di kolom komentar ya buat teman-teman ya, tulis lagi di kolom komentar. Kebanyakan mungkin ya dari jawaban dari teman-teman adalah apa? Yaitu dia tidak mau menerima loss ya. Dia nggak mau ada sejarah atau history di portofolionya dalam keadaan minus ya, atau minus di cut profit ya, di cut loss seperti itu. Jadi dia nggak mau. Maka dari itu daripada saya cut loss gitu ya, lebih baik saya averaging dan ketika harganya turun saya dapat profit gitu ya. Jadi nggak sampai nunggu buy yang nggak sampai nunggu transaksi yang paling bawah dia sudah profit. Jadi gini contohnya, ini kebalikannya ya. Jadi kebalikannya, orang rata-rata yang melakukan teknik averaging ini, dia jadi di sini sell 1 ya, lot 0,1 ternyata harga naik lagi. Oke, ini saya mundurin aja biar lebih jelas. Sell 1, lot 0,1. Dia nggak terima ya. Oke, ini udah paling tinggi nih. Dan ada UFO misalnya ya kan. Teman-teman udah tahu UFO, unfulfilled order misalnya. Harga ternyata oke turun, dibiarin dong. Ternyata naik lagi. Oke, dibiarin aja. Ya udah deh, ini mumpung masih ada di dalam UFO, ya udah saya sell lagi di sini. Ini orang yang nggak mau menerima kekalahan ya. Di sini dia nge-sell lagi. Mana hitam? Ini adalah sell yang kedua dengan lot yang sama. Sell yang kedua. Ternyata harga kayaknya ini udah di dalam UFO, ini paling ujung nih. Bisa jadi ini harga drop jauh ya. Ya, drop jauh. Atau ini udah ada juga di sini ada imbalance-nya ya kan. Ada candle imbalance-nya. Maka mungkin ini dipastikan akan drop ini. Jadi saya tambahin lagi transaksinya. Ternyata harganya turun sedikit ya kan. Belum di-cut profit sama dia. Harga naik lagi ternyata. Waduh, naik lagi nih. Sudah naik lagi seperti ini. Dia bingung, kemudian oke, mungkin ini jadi candle yang akan turun. Oh, ternyata tidak. Ternyata naik lagi. Ya. Ketika naik lagi seperti, aduh, ini ya sudah deh. Di sini ada titik support yang become resistant ya. Titik support yang become resistant. Jadi ditambahin lagi di sini. Ya, karena dia udah banyak banget pengetahuan tentang ilmu tradingnya teman-teman. Jadi dia nge-sell lagi sell 3-nya di sini dengan lot 0,1. Apa yang terjadi kemudian? Dan kemudian ternyata harganya up lagi. Udah stres deh. Aduh, ini udah sampai mana ini? Apa sampai sini nanti aku nge-sell lagi deh? Bisa jadi teman-teman. Akan banyak pikiran seperti itu. Sampai sini saya akan sell lagi tambahin ya. Sell 4 saya di sini jadinya. Sell 4-nya di sini. Ya. Nambah lagi.
Nggak tahu ini udah berapa persen floating loss-nya dia. Sell 4-nya di situ. Kalau misalnya harga kena di situ, saya akan nge-sell lagi. Oke, saya nge-sell di sini. Ya. Harga nge-sell dan ternyata harga drop. Yes! Ya. Nah, teman-teman, bagi trader yang menggunakan averaging ini, rata-rata sudah sampai di sini sudah di cut profit. Ya. Dia nggak sampai nunggu harga entryan terendahnya. Harga belum nyampe sell pertamanya, dia sudah cut profit di tengahnya sini. Ya. Jadi ya sudah deh, atau lagi BEP sedikit atau lagi profit sedikit sudah langsung di cut semuanya. Deng hilang, ya kan. Apa yang terjadi? Ternyata harga turun terus. Aduh, kenapa nggak ditahan aja maunya ya? Oke ya. Terakhir harga turun. Selesai sudah ya kan? Harusnya profit, dia jadi profit sedikit ya. Harga turun ya. Terus seperti ini. Ketika teman-teman dapatin kasus seperti ini, yes, profit ya. Teman-teman bisa profit di sini. Dan apa yang terjadi? Teman-teman akan menjadi trader yang candu terhadap averaging ini. Candunya seperti apa, Mas Teguh? Ya bagaimana tidak? Yes, kekalahan saya di sini atau kesalahan saya di sini ya di sell 1 dan sell 2 ini terbayar di sell 4 dan sell 3-nya. Pasti naik confidence-nya. Kenapa? Merasa dia sudah bisa menebak harga akan kembali. Merasa dia sudah tahu titik balik harga itu di sini loh gitu. Buset, dia udah bisa ngaku master nih gitu ya. Sell 1, sell 2 gagal, nggak masalah. Saya punya sell 3 dan sell 4 profit ya. Harga nyentuh ke bawah lagi. Saya buat kasus yang lain misalnya. Ini yes tadi yang saya bilang ya, teman-teman ketika ini profit, ini jadi nambahin dopamin lagi ke teman-teman. Mupuk dopamin lagi ke ke otak kita ya, ke otak tradernya gitu ya. Psikologi teman-teman mulai lagi ada unsur-unsur yang pingin membanggakan diri tadi ya, membanggakan diri. Terakhir teman-teman akan ketika market akan berlawanan arah dan teman-teman terus mempercayai bahwa gua ini benar, gua pasti benar. Aku trading, aku entry di sini, aku sell di sini pasti akan benar gitu ya kan. Walaupun ternyata market tidak sejalan dengan otak kita gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya mau kasih contoh lain, contoh misalnya di GBP USD. Di GBP USD, apa yang terjadi kalau misalnya seperti ini? Buy 1 di sini, buy 2 di sini, buy 3 di sini, buy 4 di sini, dan sekarang harga turun lagi ternyata. Ya. Wow, saya nggak tahu nih, harga akan turun sampai kemana. Saya punya sell limit di atasnya. Bisa jadi ini sell limit ini mungkin akan sebentar lagi sudah cancel. Saya akan ngambil sell limit berikutnya adalah ini. Bayangin, buy 1 di sini belum kepanggil. Saya sudah pakai sell limit lagi di sini. Ketika ini terjadi, ini sudah berapa persen? Bisa jadi yang profit tadi di buy di AUD USD ya, yang di AUD USD tadi buy 4 dan buy 3-nya sudah close, teman-teman karena ngalamin floating minus yang besar di sini, profit yang tadi sudah hilang. Dan ternyata teman-teman akhirnya cut semuanya. Ya, kalau di-cut. Kalau nggak di-cut, ternyata teman-teman nambah lagi di sini. Makin banyak, makin bengkak. Dilihat ke floatingannya sudah 50% dari balance-nya. Nah, hati-hati dengan averaging. Maka buat trader pemula nih ya, averaging itu nggak ada baiknya. Ya, nggak ada baiknya. Menurut saya, ya ini menurut saya ya. Mungkin kalau menurut trader lain ada baiknya. Tapi menurut saya, ini saya pribadi, averaging bagi saya itu tidak ada manfaat, tidak ada kebaikannya buat Anda, buat trader, buat saya, itu nggak ada kebaikannya. Loh, Mas Teguh kok bisa bilang kayak gitu? Padahal banyak loh trader-trader yang tradingnya secara averaging seperti itu dan profit. Dan dia pamerin itu ke media sosial. Yes, banyak. Ya, itu kebaikannya. Untuk pamerin ke media sosial. Ya. Itu tadi. Contoh kayak tadi kan, yang di AUD USD. Entryan keempat, entryan ketiga, dia profit gitu. Pamerin lah ke media sosialnya. Dan saya sampaikan itu tidak baik. Yang ada, Anda hanya akan menjadi candu melakukan transaksi seperti itu lagi, ya, seperti itu berikutnya. Dan ketika ngalamin apesnya, harga tidak pernah kembali ternyata. Apa yang terjadi? MC. Profit Anda yang selama ini profit gitu ya kan, hilang sirna begitu saja, gitu ya. So, teman-teman, buat trader pemula, ingat hati-hati dengan averaging. Ada satu lagi penyakit yang paling bahaya lagi, satu lagi ya dari teknik ini, dari teknik averaging ini, yaitu martingale ya.
Apalagi itu maksud gue martingale. Martingale itu adalah melipat gandakan lotnya dari lot sebelumnya yang standar. Contoh misalnya, buy 1 pakai lot 0,1. Buy 2 pakai lot 0,1 masih. Buy 3 ternyata dia nambah. Oke, aku mau setengah sini udah langsung profit, udah langsung cut loss, ditambahin. Lotnya jadi 0,2. Itu martingale, ya. Yang ketiga, ternyata turun lagi. Aduh, ini makin gede. Tambahin lotnya, jadi lot 0,4. Terus aja nambah. Akhirnya, harga turun sedikit lagi, udah langsung habis. Karena dia udah terlalu besar lot yang dia kasih untuk loss-nya. Makanya saya sampaikan di sini, ya, nggak ada baiknya, nggak ada manfaat positifnya jika kita trading menggunakan averaging. Yang pertama, averaging itu nggak ada aturan yang jelas. Kok gitu, Mas Teguh? Kok bisa Mas Teguh bilang kayak gitu? Yes. Mau gimana jelasnya? Di mana kejelasannya? Gitu ya. Yang pertama, averaging mau berapa pip misalnya? Atau saya mau averaging 50 pip. Setiap 25 pip turun, saya averaging. Setiap 25 pip turun. Apa? Aturan seperti apa? Seperti itu. Gitu ya. Makanya tadi, yes, bisa jadi profit, teman-teman. Tapi itu hanya akan menjadi senjata makan tuan buat Anda ketika saat atau waktunya tepat. Ketika harga tidak akan pernah kembali lagi. Jadi senjata makan tuan. Mau kita cut, kita pasti akan berpikir, ini nanti balik ini. Kalau tahu balik ini, aduh, mendingan aku tambahin lagi lotnya. Itu yang pertama ya. Aturannya nggak jelas. Aturannya sangat-sangat menggoda. Sangat menggoda apa? Sangat menggoda iman teman-teman ya. Untuk nambahin lagi. Nambahin lot lagi. Nambahin lot lagi. Nambahin transaksi lagi di bawahnya. Selanjutnya, ketika TP pun teman-teman nggak tahu. Aturan jelasnya di mana nggak tahu. Oke, bisa jadi teman-teman berpikirnya, oke, aku akan ngambil ketika dia udah BEP, break even point. Atau profit sedikit dah langsung aku cut semuanya gitu kan. Nggak jelasnya gimana? Harga mau nyampe ke sana tuh kapan kita nggak tahu juga teman-teman. Bisa jadi dia turun lagi. Berbeda kalau misalnya teman-teman trading yang sudah tahu areanya di mana, yang sudah tahu tempat stop loss-nya di mana, yang sudah tahu tempat taking profit-nya di mana. Akan sangat jelas buat teman-teman untuk entry, dan teman-teman juga akan enjoy aja. Teman-teman akan bisa menikmati hidup dengan baik gitu ya. Aturannya mau gimana pun tetap saya bilang tidak ada baiknya buat saya gitu ya. Kalau misalnya saya menggunakan itu tidak ada baiknya. Mas Teguh, saya bukan punya UFO, saya udah sangat paham UFO deh gitu ya. Oke, dirimu sudah paham UFO. Contoh misalnya mana ya? Oke, nih di sini ya. Mas Teguh, saya sudah punya UFO ya. Saya tahu UFO. Bagaimana kalau misalnya UFO-nya saya buat Saya akan averaging di dalam UFO tersebut. Nah, ini dia. Contoh, misalnya ini UFO ya. Ada ini di time frame 240. Yes, ya terlihat UFO di sini. So, saya akan entry ya. Ketika harga turun ke sini, ini di sini buy pertama ya. Ini buy pertama ya. Lotnya anggaplah sama tadi ya, lot 0,1. Kemudian harga turun lagi ternyata sampai sini udah. Oke lah, ini misalnya kepanggil, teman-teman buy now lagi di sini ya. Jadi buy kedua. Udah, ternyata harga sudah naik. Yes, profit. Baik nggak menurut teman-teman? Mungkin sebagian teman-teman mengatakan, wah kalau kayak gitu lebih baik kayak gitu ya. Kita tahu area UFO-nya nih. Mendingan kita entry-nya di situ. Tetap tidak baik kalau saya bilang ya. Kalau saya bilang, nggak baiknya kenapa? Di mana konsisten Anda terhadap risk Anda? Pertanyaan itulah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman mau ngasih risk berapa di sini? Sedangkan kita perlu tahu risk yang akan kita gunakan, risk yang akan kita buat ya untuk transaksi USD CHF ini misalnya, itu adalah misalnya 1%. Teman-teman mau di sini entry-nya 1% dan 1%. Jadi 2%, teman-teman. Ya, jadi 2%. Oke, ini sekarang udah jelas nih tadi ya kan? Stop loss-nya 10% dari ATR di sini di bawahnya misalnya ya. Kemudian TP-nya sudah tahu, berarti kan tinggal 2 atau 3 kali lipatnya dari area yang kita buat. Yes. Setidaknya itu lebih baik daripada teman-teman yang tidak tahu aturannya tadi. Tapi tetap saja ini tidak baik. Tidak baiknya apa? Tidak baiknya karena teman-teman tidak tahu risk-nya. Yes, tahu risk-nya. Mau berapa? Oke, misalnya teman-teman mau ngambil 1% di sini. Mas Teguh, saya mau ngambil 1% di sini. 1%. Berarti buy 1 itu teman-teman menggunakan lot mau berapa? Ya kan? 10%
Saya pokoknya mau maksimalnya 5 kali entry, Mas Teguh. Nah, kan? Berarti di sini 0,2 lotnya. Yang di bawahnya berarti 0,2. 0,2. Ternyata buy ketiga, buy keempat, buy kelimanya nggak ada. Kenapa? Karena harga nggak sampai ke bawah sini. Di sini udah dipasang-pasang-pasang, ya kan? Tapi harganya cuma sampai buy kedua. Terakhir, teman-teman hanya mendapatkan 0,4%. Ya kan? Hanya mendapatkan 0,4%. Akhirnya, konsisten nggak teman-teman ketika menggunakan risknya? Enggak kan? Tetap nggak konsisten terakhir. Jadi ada baiknya nggak ketika kita menggunakan averaging seperti ini? Nggak ada baiknya. Anda punya aturannya, tapi ketika dimasukkan ke risknya, kita nggak akan jadi trader yang profesional akhirnya. Kita nggak bisa masukin risknya secara 1% untuk di area tersebut. Kenapa? Karena entryan kita beda-beda. Kan itu. Akhirnya cuma kejemput 2. Dan akhirnya kita hanya menggunakan risk 0,4%. Sayang kan? Bayangin kalau misalnya teman-teman menggunakan 1% di sininya. 1% udah sampai TP3, udah selesai. Free. Ditambah apa lagi? Waktu teman-teman terbuang. Waktu teman-teman banyak banget kesedot ke chart ini, ke market ini. Bagaimana tidak teman-teman perlu pantengin terus ini. Oke, ini harga udah masuk, nanti buy lagi nih. Kalau misalnya masuk lagi sekian ini, di sininya tengahnya aku buy lagi. Ini teman-teman nungguin loh 4 jam berarti ini kan. Kalau misalnya harga udah tinggi ya sudah selesai. Ya cuma 4%. Bayangin kalau misalnya cuma satu aja transaksi teman-teman buat di sini ya, di harga proksimalnya 1%, udah selesai TP3-nya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman ya, apalagi yang belum menggunakan averaging ya, sebaiknya tidak usah menggunakan averaging. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan averaging, boleh silakan tulis di kolom komentar apa manfaatnya. Bagi teman-teman yang sudah taubat tidak menggunakan averaging, mantap, tulis juga pendapatnya di kolom komentarnya ya. So, teman-teman, ambillah keputusan trading teman-teman sesuai dengan gaya teman-teman ya. Kemudian ambil juga keputusan trading teman-teman yang buat teman-teman nyaman ya. Yang tidak mengganggu dengan keluarga, yang tidak mengganggu pekerjaan teman-teman, yang nggak mengganggu kualitas hidup teman-teman. Ya, teman-teman masih bisa olahraga, masih bisa baca buku, masih bisa upgrade diri, masih bisa belajar yang lain-lain lagi. Trading ini sangat simple kalau misalnya teman-teman tahu caranya. Ya, itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. See you.